tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan. Jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi, jangan dikit-dikit istana. Saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu. Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Muldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau. Awal Februari 2021, publik dihentakkan dengan pengakuan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang menyatakan ada sejumlah pihak yang berupaya merebut kepemimpinannya. AHY menyebut upaya pengambil alihan kekuasaan kepemimpinan Demokrat menyeret sejumlah pihak yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Isu kudeta ini kemudian memunculkan sejumlah nama. Satu di antaranya adalah Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko. Tak hanya pihak luar, AHY juga berujar ada beberapa kader Demokrat yang dinilai terlibat dalam upaya kudeta. Meski menyeret orang di lingkaran Presiden Jokowi, AHY menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak mengetahui upaya kudeta ini. AHY berujar hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono cukup baik. Menurut AHY, ia masih terus memantau dan menerima laporan dari para kader terkait upaya kudeta di Partai Demokrat. Ia menuturkan awalnya para pelaku gerakan berusaha mempengaruhi para pemilik suara dengan mempengaruhi pengurus DPD dan DPC serta para mantan pengurus. Lalu para pelaku gerakan mengklaim telah mengumpulkan puluhan bahkan ratusan suara untuk dapat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB, padahal hanya tipuan. Para pelaku gerakan menggunakan alasan KLB karena faktor internal, padahal AHY menegaskan persoalan itu adalah persoalan eksternal. Polemik yang tak kunjung usai rupanya turut mengusik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Partai Demokrat pada Rabu 24 Februari lalu, SBY mengatakan dirinya harus turun gunung untuk menghadapi masalah ini bersama para kader. SBY menegaskan akan berjuang bersama pimpinan partai dan seluruh kader untuk mengagalkan upaya kudeta. Ia mengatakan kader Demokrat tidak boleh gentar meski para pelaku gerakan kudeta memiliki kekuatan politik dan uang. Menurutnya, meski gerakan kudeta ini sudah dibongkar, para pelaku masih beraksi secara diam-diam. SBY pun mengingatkan para kadernya untuk melakukan perlawanan secara patut, tanpa melakukan kekerasan atau main hakim sendiri. Ia menyatakan akan tetap menjadi kader dan benteng Demokrat hingga akhir hayatnya. Presiden ke-6 Indonesia ini juga memastikan akan menghadapi siapapun yang berniat mengganggu, merusak, merebut, dan menghancurkan Demokrat. Imbas gerakan kudeta yang terus bergulir, 7 kader diberhentikan tidak hormat dari partai. Mereka adalah Marzuki Ali, Darmizal, Yusudarso, Tri Yulianto, Joni Allen Marbun, Syahwati Lahmozaib, dan Ahmad Yahya. Dewan Kehormatan Demokrat menganggap para kader tersebut terbukti melakukan tingkah laku buruk yang dapat merugikan partai. Mereka juga disebut telah menyebarluaskan berita bohong terkait Partai Demokrat yang dinilai gagal, sehingga harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa secara ilegal. Keputusan partai ini tentunya mendapat perlawanan dari para kader yang dipecat. Darmizal misalnya, ia menegaskan akan melakukan perlawanan hukum kepada Partai Demokrat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Mantan Wasekjen Demokrat itu menilai alasan pemecatan dirinya dengan 6 orang kader lainnya karena pengajuan upaya Kongres Luar Biasa atau KLB. KLB tersebut diadakan untuk mengganti kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono yang dinilai tidak tepat. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan pemberhentian 7 kader Demokrat sudah melalui mekanisme yang sesuai aturan partai.
Ia menambahkan, pemecatan tersebut juga merupakan bentuk usaha untuk memenuhi aspirasi dan desakan dari para kader yang disampaikan melalui Ketua DPD dan DPCU. Namun rupanya pelaksanaan Kongres luar biasa Partai Demokrat juga didukung oleh sejumlah internal, termasuk pendirinya. Pendiri Demokrat Hengki Luntungan menilai KLB harus segera dilakukan untuk menyelesaikan kekisruhan internal. Bukan hanya itu, dalam penyelenggaraannya, KLB diharapkan dapat memunculkan pemimpin baru yang lebih kompeten. Menurut Hengki, ketidakmampuan itu dilihat dari diungkapnya persoalan internal partai ke hadapan publik, sehingga para pendiri sepakat untuk mencarikan solusi bagi Partai Demokrat. Oleh karena itu, para pendiri sepakat untuk mendorong siapapun yang akan masuk dalam KLB nanti, baik dari eksternal ataupun internal. Pihaknya juga menegaskan pelaksanaan KLB harus dilakukan berdasarkan ADART yang benar-benar dilakukan saat Kongres Partai Demokrat yang pertama. Hengki menjelaskan dalam pelaksanaan KLB nanti, pendiri partai akan melibatkan diri secara aktif dalam rangka mengawal dan mengembalikan Partai Demokrat seperti sebelumnya. Jika tak ada aral melintang, KLB akan digelar pada awal Maret mendatang. Menurut pendiri Partai Demokrat Ilal Ferhat, KLB telah mendapat dukungan dari mayoritas Dewan Pimpinan Cabang atau DPC. Sementara itu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan, sikap para pendiri yang mendukung KLB bertentangan dengan organisasi pendiri partai. Tidak hanya itu, Syarif juga menyebutkan tidak semua yang menyatakan sikap mendukung KLB merupakan para pendiri partai. Dia menuturkan, orang yang menamakan pendiri itu sebenarnya hanya 1 atau 2 orang saja. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra mengatakan, KLB yang didengungkan oleh segelintir pihak sifatnya inkonstitusional dan ilegal. Pasalnya, KLB itu tidak sesuai dengan ADART Partai Demokrat. Kisruh di tubuh Partai Demokrat telah membuat sejumlah pihak buka suara termasuk Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono. Isu kudeta ini berhembus lantaran rencana penyelenggaraan Kongres luar biasa yang digagas oleh sejumlah kader. Para pendiri partai bahkan juga telah angkat bicara soal kekisruhan ini. Lantas, bagaimana akhir dari gonjang-ganjing ini? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.